Izin memperkenalkan diri, teman-teman. Nama saya Tommy Satyadi. Sekarang bekerja di What One Foundation. Em, Sebelumnya, sebentar saya izin mengucapkan terima kasih untuk yang mengundang saya di sini. Bu Darlin, terima kasih banyak Ibu untuk kesempatan yang diberikan. Lalu kemudian, saya melihatnya apa ini? Kakak-kakak kali ya. Kakak-kakak boleh yang sudah juga menyempatkan berkumpul bersama, meskipun lewat Zoom. Begitu. Jadi materinya sebetulnya tadi sampaikan sharing experience, eh, kenapa kita bicara soft skill begitu ya. Em, Tidak banyak materi yang disampaikan teman-teman, jadi kita enjoy saja. Tapi pertama, saya boleh tahu sekarang ini teman-teman ya, jangan kakak ya, teman-teman ini mahasiswa semester berapakah? Semua sama ya, bisnis digital ya. Boleh ada yang angkat tangan, jawab lewat chat mungkin atau jawab langsung. Biasanya ini kita masih semester 2 Pak. Semester 2 semua sama ya bisnis digital. Oke, baik. Jadi masih semester 2 teman-teman. Em, saya sembari menyampaikan, sembari juga sharing materi presentasi, boleh ya, supaya ada sedikit red line-nya, kita sama-sama. Hold on. Baik. Kurang lebih temanya seperti ini, teman-teman, yang ingin saya sampaikan. Pentingnya soft skill di dunia kerja. Kekurangan soft skill, you might lose your job, begitu. BMW ini, teman-teman, biasa saya tanyakan untuk kakak-kakak angkatan yang semester 7 8 yang bentar lagi mau lulus, begitu. Eh, yang selalu kita tanyakan, what is your plan after graduate? Gitu. Biasanya jawabannya nggak jauh dari tiga ini, teman-teman. B-nya bekerja, M-nya melanjutkan kuliah, W-nya wira usaha. Saya tahu teman-teman baru semester 2 begitu, tapi sudah boleh dipikirkan kira-kira nanti sesudah lulus mau apa begitu ya. Atau saya tanyakan sekarang supaya rada aktif begitu ya. Kalau saya nanya seperti ini sekarang, jawabannya apa teman-teman? Jawaban B, M, atau W? Boleh mungkin lewat chat ya. Pengen tahu kalau digital bisnis banyaknya bekerja atau wirausaha atau lanjut kuliah sesudah lulus S1. Boleh jawab lewat chat. Sorry. Lanjut kuliah sembari kerja. Khairunisa. Ervito bekerja. Desita lanjut kuliah sembari kerja, bekerja sambil kuliah. Bekerja dari semester 4. Hebat. Lanjut S2, insya Allah ke luar negeri. Amin. Kawanan. B dan W, bekerja dan berusaha ya. M, melanjutkan dan wirausaha. W, bekerja, bekerja. BMW, semuanya. Oke. Em, saya nggak hitung sih. Cuma setuju nggak kalau saya bilang B-nya lebih banyak atau B jawaban paling banyak? Semoga setuju ya, begitu. Sebetulnya ini sesuai dengan poll teman-teman. Jadi ada satu artikel beberapa tahun yang lalu, Harvard Business Review. Salah satu alasan kenapa kita disekolahkan intinya supaya itu. Dengan bekal ijazahnya kita bisa melamar, punya pekerjaan yang layak, gitu ya. Nah, kalau kita kemudian mau bekerja, itu kesulitannya biasanya adalah tahu apa untuk fresh graduate, kita harus saingan sama orang-orang di luar sana yang sudah punya pengalaman kerja, begitu ya. Ada lamaran judulnya fresh graduate, yang lamar tetap juga yang sudah punya pengalaman. Nah, kalau saya sebagai pihak rekrutmen tim melihat satu CV surat lamaran, yang satu menyatakan saya zero experience, yang satu menyatakan saya sudah pernah kerja, baik itu freelance, intern, begitu ya, dicantumkan di CV-nya, saya sebagai rekrutmen tim akan lebih memilih
yang sudah punya pengalaman kerja, teman-teman. Jadi biasanya kesulitannya di situ. Bottlenecknya adalah bagaimana mendapatkan pekerjaan saya yang pertama, gitu. Bahkan di lamaran yang judulnya fresh graduate dicantumkan juga punya pengalaman intern, gitu ya, punya pengalaman magang, gitu. Jadi pengalaman adalah sesuatu yang susah didapat kalau kita tidak diberikan kesempatan yang pertama, begitu. Saya lanjutkan lagi, kalau nggak mau lanjut. Nah, masalahnya adalah kemudian teman-teman, ternyata di zaman sekarang ini eh, hanya punya ijazah saja juga tidak cukup, begitu ya. Data BPS tahun lalu jumlah pengangguran itu S1 tuh 800.000 sekian, banyak. Ini juga katakan nih, kalau dikatakan 1 4 tahun kuliah IPK 3,9, 6 bulan apa yang masih belum dapat kerja. Begitu. Pengalaman pribadi saya, kalau saya nggak salah, saya lulus itu sekitaran bulan Juni karena nempel-nempel dengan wisuda, begitu. Ada proses kurang lebih sekitar 2 bulan. September saya mulai kerja, begitu. Itu pun rasanya sudah lama nunggunya, begitu ya. Pekerjaan pertama, alhamdulillah masih sesuai dengan pengalaman kerja, teman-teman. Background saya hukum, kayak gitu. Pekerjaan pertama saya law firm, gitu. Eh, itu saya dapat karena pertama jaga hubungan dengan alumni, teman-teman. Karena kebetulan owner dari law firm tempat saya bekerja sama alumni dengan saya kuliah, gitu. Jadi tips pertama kalau mau dapat kerja, nempel dengan ikatan alumni. Biasanya banyak informasi kesempatan kerja itu dari teman-teman kakak angkatan, begitu ya. Dan biasanya kalau kakak angkatannya sudah dari universitas ini, ke bawahnya dia akan memprioritaskan, gitu. Jadi manfaatkan ikatan alumni dengan baik, teman-teman. Lalu saya lanjutkan lagi. Nah, jadi kalau untuk yang tadi rencananya terutama mau bekerja, begitu, kita masuk ke proses rekrutmen ya. Proses rekrutmen itu dimulai dengan surat lamaran. Misalnya digital bisnis, eh, jadi apa? Digital marketing misalnya, begitu ya. Ada lamaran, saya masuk untuk lamaran digital marketing, saya tulis suratnya. Suratnya biasanya menuliskan saya punya skill yang cocok untuk pekerjaan yang saya lamar, digital marketing. Buktinya apa? Kita mencantumkan apa di situ, misalnya ijazah, begitu ya, transkrip nilai yang mendukung bahwa saya punya skill yang cukup untuk digital marketing. Staff adalah ini, waktu kuliah saya ikut mata kuliah ABCD, nilainya A semua, gitu. Jadi biasanya teman-teman, di surat lamaran kita juga menuliskan bahwa selain saya punya skill yang cukup di bidang digital marketing, saya juga punya skill yang lain penunjangnya. Misalnya communication skill yang baik, begitu ya, interpersonal skill yang baik, apalagi problem solver, kreatif, gitu ya. Nah, yang disebut terakhir itu eh, adalah kalau kita bicara hard skill dan soft skill, yang pertama adalah hard skill. Yang kedua adalah soft skill, teman-teman. Jadi bayangkan nanti surat lamaran yang diterima oleh tim rekrutmen, begitu. Hard skill-nya mereka akan melihat, oh lulusan dari Telkom University Surabaya, IPK-nya sekian, mantap, ya. Lalu kemudian eh, dilihat juga, oh ini interpersonal skill-nya bagus, communication skill-nya bagus, gitu. Misalnya adalah kemudian teman-teman kalau dari hard skill itu bisa dilihat dari transkrip nilai, gitu ya. Nah kalau soft skill dilihatnya dari apa, gitu. Padahal kalau zaman sekarang itu si rekrutmen kalau membuat keputusan harusnya berdasarkan data. Data punya, soft skill datanya dapat dari mana. Baru ketahuan bahwa saya punya skill soft skill yang bagus atau tidak pada saat teman-teman diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam proses wawancara. Proses wawancara, teman-teman, kalau ada 100 orang yang masuk untuk satu posisi yang dilamar, begitu, terakhir kali ngobrol dengan teman di BFI Finance, itu paling banyak 20% yang diberi kesempatan wawancara. Selesai misalnya wawancara, dengan interview selanjutnya mungkin ada protes, begitu mungkin, tapi ujungnya teman-teman, keputusan itu dibuat dengan wawancara dengan calon bos. Ini contoh calon bos, Om Andi Noya, begitu ya. Di sini saya ingin share pengalamannya Om Andi Noya dalam hal mewawancara calon karyawannya. Kita dengerin dulu ya video singkatnya.
Kita putar dulu. Inilah penyesalan Bung Andi dalam perekrutan karyawan. Nerima karyawan Suaranya sudah muncul ya? Sudah. Sudah Bapak. Ya. Oke, Sudah Bapak. baru, anak-anak muda datang. Pertama yang kita seleksi dulu adalah ijazahnya kan. Kita pilih mana universitas yang top-top itu. Kedua, kita seleksi IPK-nya. Kita lihat berapa. Yang tinggi-tinggi kita kumpulkan, yang jelek-jelek minggir. Begitu wawancara, itu kekecewaan demi kekecewaan terjadi. Ini anak IPK-nya tinggi, tapi waktu ngomong dia nggak bisa menyimpulkan apa pokok-pokok pikirannya. Ditanya apa ngalor gitu dan apa. Aduh, aku bilang. Akhirnya saya mengais-ngais yang tadi saya buang. Universitasnya nggak jelas, IPK-nya rata-rata. Aku bilang, tapi karena dari Anda pengalaman-pengalaman yang diceritakan, aku bilang panggil dia. Dan saya kaget-kaget, saya menemukan banyak sekali mutiara yang saya buang tadi. Artinya itu nggak ada jaminan bahwa IPK yang tinggi, sekolah yang hebat, itu hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Inilah penyesalan. Oke, saya lanjutkan lagi, tapi intinya itu teman-teman. Kalau kita bicara wawancara, wawancara zaman sekarang itu singkat, online biasanya diberikan. Kesempatannya cuma 30 menit, teman-teman. Waktu saya wawancara di tempat yang sekarang, One Indonesia, itu saya wawancara dengan usernya itu orang India. Kebetulan waktu itu kakak saya lagi masuk rumah sakit UGD gitu. Kalau saya harus menggusur lagi, menggeser lagi, reschedule lagi jadwal wawancara, itu saya nggak mau gitu. Jadi waktu itu saya cari tempat yang tidak terlalu berisik. Untung waktu itu saya bawa earphone gitu. Jadilah wawancara di situ. 30 menit teman-teman. Alhamdulillah hasilnya bagus. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah em, kalau kita ada dalam proses wawancara, yang harus kita lakukan adalah kita harus meyakinkan calon user kita, calon bos pembuat keputusan ya atau tidak, bahwa saya adalah calon karyawan terbaik loh Pak dibandingkan dengan pesaing-pesaing saya yang lain gitu. Dan itu harus disampaikan dalam 30 menit, teman-teman. 30 menit bisa menilai apa sih, begitu ya. Itu yang harus dilakukan. Kemudian, eh, intinya adalah kenapa saya bawa ini di awal, karena banyak kita dengar cerita tadi kata Om Andi, begitu, IPK-nya tinggi, universitas terkenal, tapi begitu ditanya, kok jadi zong ya, gitu. Yang di situ kurangnya apa? Di situ yang kurangnya adalah communication skill, teman-teman. Communication skill, balik lagi. Kalau kita hubungkan dengan skill yang harus kita punya, skillnya itu hard skill dan soft skill, gitu ya, teman-teman. Adalah soft skill. Jadi PR teman-teman adalah kemudian kalau nanti masuk ke dalam proses wawancara, itu adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa saya punya hard skill yang cukup dan itu disampaikan dengan soft skill yang bagus, begitu. Atau yang cowok pada saat ngejar cewek, begitu, kan komunikasinya harus bagus ya, gitu gimana pun lah caranya gitu. Tekniknya macam-macam tapi disampaikannya terutama dengan komunikasi yang bagus gitu, caranya bisa macam-macam teman-teman, jangan menyerah misalnya begitu kan, ditolak sekali nggak mundur, tolak dua kali nggak mundur, tolak tiga kali masih mundur nggak gitu, silakan diputuskan sendiri gitu ya, tapi intinya gitu teman-teman, wawancara atau dalam proses rekrutmen, eh, keseimbangan antara hard skill dan soft skill itu penting, terutama di momen-momen terakhir pada saat wawancara. Alhamdulillah misalnya diterima begitu ya, eh, di tempat di perusahaannya Om Andi gitu. Ternyata tahun lalu datanya seperti ini teman-teman. Banyak perusahaan pecat karyawan Gen Z di tahun 2024. Ini alasannya. Ada beberapa artikel yang berhubungan dengan ini. Saya angkat satu dari CNBC Indonesia awal tahun ini 2025. Dari alasan kenapa dipecatnya, alasannya ada 10 yang sebelah kanan ini teman-teman. Kalau teman-teman baca dari yang 10 ini, kalau kita ngobrol antara hard skill gitu ya, digital marketing tadi misalnya, dan soft skill, menurut teman-teman yang berhubungan dengan hard skill atau yang berhubungan dengan soft skill dari nomor 1 sampai nomor 10 ini yang mana? Yang hard skill gitu. Ada yang bisa jawab kira-kira? Ini kalau menurut saya sih gini kak, ya dari 1 sampai 10 ini yang paling tidak sesuai ini karena ada budaya kerja ini, karena apa, kita kan nggak bisa ya dari
satu dengan yang lain tuh mesti budayanya beda-beda ya. Suku satu dengan suku yang lain itu pasti bakal beda. Oke, terima kasih Budaya tadi. kerja antar suku itu beda. Begitu ya. Tadi yang jauh siapa? Conan ya? Oke, Conan. Itu yang tadi Conan pilih itu karena alasannya soft skill berarti ya budaya begitu. Ada yang mau coba jawab lagi kira-kira teman-teman? 10 alasan kenapa kenapa perusahaan memecat pekerja Gen Z. Atau intinya begini teman-teman, dari 10 alasan ini yang berhubungan dengan karena teman-teman tidak mampu mengerjakan pekerjaan teman-teman cuma satu. Kalau kita bicara digital marketing misalnya begitu ya. Nomor 8, keterampilan teknis yang kurang. Jadi sebetulnya teman-teman mampu mengerjakan apa yang harus teman-teman kerjakan begitu. Itu terjadi karena teman-teman sudah dibimbing oleh ibu bapak dosen sama teman-teman kuliah begitu. Yang kurang adalah soft skill-nya teman-teman begitu. Kenapa? Misalnya karena eh, kembali apa yang kita pelajari di bangku kuliah mungkin tidak 100% sama dengan apa yang kemudian teman-teman harus kerjakan. Ada sedikit yang harus dimodifikasi misalnya gitu. Ada sedikit yang kemudian harus kita negosiasi. Teorinya seperti ini, kenyataannya tidak seperti itu begitu. Nanti ke dalam proses probation itu teman-teman akan merasakan sekali itu konfliknya seperti itu. Apa yang terjadi dipelajari di kampus dan di dunia kerja. Lalu kemudian tadi budaya ya bisa macam-macam gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara budaya, kampus itu sudah lebih ini ya, sudah lebih mix atmosfernya. Bisa jadi dari semua Indonesia ada di kampus Universitas Surabaya begitu. Jadi kembali sebetulnya kalau kita bicara soft skill itu tidak hanya untuk mendapatkan pekerjaan, tapi juga untuk kehidupan sehari-hari sebetulnya. Tapi kembali kalau kita ke proses mendapatkan pekerjaan, intinya adalah teman-teman mendapatkan pekerjaan karena hard skill plus soft skill. Tapi teman-teman akan kehilangan pekerjaan mostly karena teman-teman punya soft skill yang menurut standar tempat teman-teman kerja kurang begitu. Makanya soft skillnya harus diperbaiki. Ini beberapa fakta pendukungnya teman-teman. Berdasarkan Indonesia Career Center Network, 55% yang sudah lulus kuliah itu soft skillnya kurang. Kata World Bank juga begitu. Kata McKinsey, perusahaan konsultan global gitu, hanya 20% dari talent Indonesia yang siap beradaptasi untuk proses digital. Itu karena ketiadaan dari flexibility skill, critical thinking. Critical thinking dan flexibility skill itu dua-duanya adalah soft skill. Kalau kita bicara adopsi digital, itu berhasil sekali waktu kita COVID ya. Ada beberapa pekerjaan yang karena tidak bisa dilakukan secara remote, harus lay off begitu. Alhamdulillah waktu itu saya sudah mulai bekerja remote, teman-teman. Jadi tidak ada masalah dengan eh, lockdown gitu ya. Cara kita belajar juga jadi menjadi jauh berbeda karena kita tidak bisa datang ke sekolah, kita tidak bisa datang ke kampus untuk belajar langsung. Interaksi kita juga amat sangat berbeda karena kita ngobrol sekarang lewat Zoom gitu. Kalau dulu kita ngobrol terjadi kalau kita nongkrong di kampus misalnya gitu ya atau di eh, kafe begitu. Kalau sekarang teman-teman curhat pun katanya lebih suka sama AI gitu ya daripada sama teman-teman gitu. Kalau saya ngobrol sama bestie gua mengenai masalah pribadi gitu, besok lusa yang satu link tahu semua masalah kita gitu ya. Kalau ngobrol sama AI, apa yang saya sampaikan cukup ada di AI saja, nggak bocor keluar sana gitu. Seperti itu banyak sekali perubahan. Paling bawah katanya eh, Indonesia company demand cross function work capability, tapi itu kemampuan komunikasinya yang kurang, yang banyak dicari. Ini juga sama, beberapa pendukung teman-teman bahwa soft skill itu penting dan kurang gitu. Nah, selanjutnya ini sedikit bicara mengenai apa itu ya, bukan definisi tapi apa itu pengertian. Jadi hard skill adalah kembali keterampilan teknis, soft skill itu keterampilan sosial. Perbedaannya tadi contohnya kalau coding atau akuntansi itu hard skill. Gitu. Soft skill itu misalnya komunikasi, emosional dan perilaku. Em, jadi pada saat teman-teman kemudian berada dalam suatu organisasi, itu cara terbaik untuk teman-teman mengasah soft skill teman-teman. Gitu.
Nah, kalau kita bicara tadi teman-teman yang mau lulus rencananya apa, kenapa pentingnya soft skill di dunia kerja, begitu. Terutama sih kurang lebih seperti ini teman-teman, mendukung kerja tim dan kolaborasi. Kalau kita masuk ke dalam satu proses pekerjaan di kantor, kalau kita bicara kantor begitu ya, kita kerjanya di kantor itu pasti akan ada interaksi antara dua orang atau lebih. Yang tadi disampaikan oleh Conan ya, background pendidikannya beda, cara dulu diajarkannya beda, budayanya beda, budaya perusahaan sendiri juga ada gitu. Perusahaan juga punya budaya sendiri gitu. Masalahnya adalah kita bisa adaptif tidak terhadap perubahan yang terjadi begitu teman-teman. Kita bisa menerima nggak? Dulu saya diajarinnya gini, sekarang saya harus ngerjainnya gitu. Kalau mau survive, saya harus ngerjainnya gitu. Gitu ya, karena ada perusahaan yang dipakai yang gitu, bukan yang gini. Yang gini saya dapat dari kampus gitu. Satu contoh misalnya teman-teman, zaman COVID, saya ada cerita satu orang yang eh, ijazahnya itu S1-nya itu kalau lulus jadi guru, teman-teman. Alhamdulillah beliau jadi guru di satu bimbingan bimbingan SMA kelas 3 begitu ya. Karena COVID, bimbingannya kemudian bangkrut. Kemudian dia ikut bootcamp, teman-teman. Bootcampnya digital marketing. Dengan bekal bootcampnya tersebut, dia kemudian melamar. Bootcampnya biasanya nggak lama ya, berapa bulan gitu kan. Dan kemudian dia mendapatkan pekerjaan yang berhubungan dengan digital marketing. So, until today, dia tidak menggunakan ijazah resminya, teman-teman. Dia menggunakan ijazah yang didapatkan pada saat dia bootcamp. Adaptif terhadap perubahan itu adalah satu soft skill gitu, teman-teman. Lalu kemudian teman-teman, pada saat nanti teman-teman bekerja, semakin tinggi pekerjaan teman-teman, itu managerial skill itu semakin diperlukan. Hard skill-nya, keterampilan teknis semakin sedikit. Karena nanti teman-teman akan bekerja dengan mengawasi tim. Bekerjanya bersama tim. Begitu. Kalau timnya bagus, KPI teman-teman tercapai. Begitu. Meningkatkan relasi, networking, membantu manajemen stres dan konflik. Kalau kita bicara nanti kita bekerja dalam suatu tim, akan ada terjadi friksi, teman-teman. Sama kalau kita ngobrol sama teman juga ya, tidak selamanya hubungannya baik. Apalagi kalau kita hubungannya nanti bos dan bawahan. Ah, sa- tahu satu rule mengenai your boss atau tidak, begitu, bekal ya. Gitu. For your information, teman-teman, tadi saya sudah sampaikan background saya hukum, gitu ya. Pekerjaan pertama saya, alhamdulillah, berhubungan dengan hukum. Kerja di law firm, begitu. Untuk sebagian orang, kerja di law firm itu dreams come true. Gitu. Alhamdulillah, saya termasuk yang lumayan pertama lah kerja di law firm. Tapi saya tidak lama bekerja di law firm, teman-teman. Kenapa begitu? Karena itu, em, apa yang saya pelajari di kampus, ternyata kok beda dengan yang di kenyataan, begitu. Saya kok harus melakukan ini ya, begitu. Atau di law firm, sewaktu itu saya bekerja, teman-teman, law firmnya banyak berhubungan dengan corporate law. Jadi perusahaan yang mau go public misalnya gitu, perusahaan yang mau right issue misalnya begitu. Atau waktu itu zaman presidennya hobi jualan BUMN, teman-teman. Jadi BUMN tuh kalau mau dijual bukan BUMN aja sih, perusahaan mau dijual itu harus ada audit. Audit itu ada accounting, ada legal gitu ya. Kita melakukan legal accounting di situ. Legal audit di situ. Pekerjaannya yang namanya legal audit itu ada dokumen satu, bukan satu lemari, satu ruangan penuh karena perusahaannya sudah bekerja berapa puluh tahun gitu, tolong diaudit masing-masing dokumen tersebut. Pekerjaannya sederhana sebetulnya. Mengaudit dokumen, banyak dokumennya. Waktu itu belum ada laptop, teman-teman. Jadi semua dokumen itu harus dibawa hard copy-nya, di copy. Kopiannya kita bawa ke kantor, dari kantor kemudian baru kita masukin ke PC. Waktu itu masih mostly pakai PC begitu. Pekerjaannya gampang, sederhana. Nggak harus S1 untuk bisa mengerjakan tersebut. Bisa baca, teliti, sudah jalan begitu. Jadi saya waktu itu kepikiran, ngapain saya kuliah S1 kalau kerjaannya seperti ini gitu ya. Jadi intinya pada saat itu em, em, secara pekerjaan saya bisa mengerjakannya nggak ada masalah begitu. Dari merem juga bisa kok begitu. Cuman ada beberapa hal yang kemudian saya harus berbeda pendapat dengan partners, teman-teman. Nah, kalau kita bicara law firm, partners itu biasanya adalah juga
yang punya law firm gitu. Zaman waktu itu nggak ada yang ngasih tahu saya peraturan nomor 1 dan nomor 2 about your boss. Ada yang tahu peraturan nomor 1 dan nomor 2 mengenai bos kamu? Udah pernah dengar belum? Belum? Rule number 1, bos itu selalu benar. Benar? Gitu ya? Boss is always right. Rule number 2, pada saat bos berbuat kesalahan, refer back to rule number 1. Jadi pada saat bos buat salah, lu baca lagi aturan nomor 1 gitu. Nah waktu itu saya baru lulus teman-teman, idealisnya masih tinggi. Saya termasuk angkatan waktu itu yang ikut demo, mendemokan Presiden Soeharto gitu ya. Em, em, Idealisme masih tinggi, yang stupid and reckless of course begitu. Intinya adalah enggak kok, harusnya enggak gini. Gitu. Saya kekeh dengan pendapat saya, Pak Bos ya punya pendapat sendiri. Jadi akhirnya saya udah di pekerjaan saya yang pertama, saya di PHK teman-teman. Bisa dibayangkan di PHK di pekerjaan pertama yang itu adalah your dream jobs begitu. Nah sesudah itu teman-teman, for your information, semoga tidak terjadi ke teman-teman. Pekerjaan saya selanjutnya tidak pernah berhubungan dengan hukum begitu. Bahkan pada saat saya psikotes misalnya gitu, ujungnya pasti gagal. Saya bahkan nanya sama psikotes, kok bisa begitu sih? Gitu. Kesimpulannya adalah ya karena pada intinya kamu yang menolak pekerjaan itu. Gitu. Ya, intinya memang seperti itu teman-teman. Jadi karena kejadian itu, lama saya tidak pernah punya Pak. Bukan tidak punya, tidak mau lagi mungkin ya, gitu. Punya pekerjaan yang berhubungan dengan background education saya. Sesudah itu pekerjaan saya red line-nya selalu sales and marketing, gitu. Ingin membuktikan ke beberapa orang bahwa saya juga bisa hidup kok tanpa background education saya, gitu. Kembali, ini pengalaman diambil yang bagus-bagusnya ya teman-teman, begitu ya. Harusnya pertama, kalau saya punya soft skill yang bagus, kerjaan saya secara teknis bagus kok gitu. Cuma tinggal gimana saya ngobrol dengan atasan gitu kan, pasti ada solusi untuk setiap problem yang terjadi begitu. Konflik pasti bisa diselesaikan gitu. Jadi idealnya seperti itu teman-teman. Pada saat teman-teman masuk ke dalam dunia profesional, teman-teman akan harus punya keseimbangan antara hard skill dengan soft skill. Karena pertama pada saat teman-teman masuk bekerja ada probation. Probation itu 3 bulan normalnya. Ada yang ditarik 1 tahun gitu. Kalau kalau prosesnya rada lama gitu. PR-nya kan bagaimana kita meyakinkan dalam 3 bulan tersebut kerja saya bagus, hubungan saya dengan teman-teman bagus. Dalam 3 bulan apa sih yang bisa dinilai? Hubungan teman-teman, komunikasi teman-teman dengan peer, dengan staff, dengan atasan. Kalau itu lancar, insya Allah lanjut. Tuh. Secara hard skill bisa diikuti biasanya begitu. Nah, ini beberapa fakta di dunia kerja teman-teman. 92 profesional menyatakan soft skill sama atau lebih penting daripada hard skill saat rekrutmen ya ceritanya begitu. Lalu di tahun 2024 eksekutif global memprioritaskan soft skill seperti komunikasi yang efektif begitu. Jadi kalau kita memimpin itu kembali tingkat manajerial semakin atas itu soft skill semakin diperlukan, technical skill itu dikerjakan oleh tim, oleh staff gitu. Komunikasi menjadi soft skill paling dicari 2 tahun berturut-turut LinkedIn 2024. Career Builder Survei 2024, 80% pemberi kerja menyatakan soft skill sama penting atau lebih penting dari hard skill. Lalu tadi contohnya di video yang pertama ya, banyak lulusan gagal diterima kerja karena kurang soft skill. Intinya itu pada saat saya ngobrol dengan Om Andi, kan saya harus meyakinkan gitu ya. Kalau saya nggak meyakinkan, gimana pun pinter kamu gitu, IPK-nya 4, kalau ditanya nggak jawab, kalau dijawab jawabannya salah, nggak nyambung, nggak lanjut ya, gitu. Jadi kemampuan interpersonal jadi kunci keberhasilan jangka panjang. Ini kalau kita bicara promosi ya, ada satu juga survei di LinkedIn yang menyatakan kalau eh, kamu punya soft skill yang bagus, kemungkinan kamu untuk promosi itu 13-15% lebih cepat dibandingkan teman-teman kamu yang tidak punya soft skill. Gitu. Lanjutkan lagi, 65% keterampilan kerja diperlukan, diperkirakan akan berubah akibat perkembangan AI.
Kalau kita bicara AI, bagian materi ini pun saya nggak mau repot gitu kan, cuma tinggal ketik muncul nanti materi pengajaran gitu. Sama mungkin kalau teman-teman mengerjakan tugas pun seperti itu. Intinya eh, harus beradaptasi gitu ya, mengikuti perkembangan zaman. Dan itu kembali adalah soft skill teman-teman. Ini kalau mau bukti ini juga saya cari jawabannya di AI kok. What is more important to success at work, hard skill atau soft skill gitu. Jawabannya soft skill are often considered more crucial for achieving long-term career. Long-term career ya bicaranya. Jadi promosi itu biasanya berhubungan dengan soft skill. Nah, belakangan ini adalah em, beberapa materi soft skill, teman-teman. Ini saya langsung masuk sini karena saya bekerja di Wadwani Foundation. Wadwani sudah bekerja sama dengan prodinya teman-teman. Insya Allah nanti di semester berapa begitu akan ada eh, modul pelatihan training seperti ini, teman-teman. Sebagai pengantar saja ya. Kalau ini hanya sebagai pengantar saja begitu. Jadi idealnya nih teman-teman akan lulus dengan sudah punya soft skill yang cukup gitu. Modul-modul yang dipelajarinya ada 10 ini, teman-teman. Keterampilan berbicara efektif, menulis yang berdampak, presentasi diri, manajemen diri, keterampilan interpersonal, pemecahan masalah dan inovasi, profesionalisme, berpusat pada pelanggan, karena pendukung produktivitas kerja, komunikasi online, keamanan data, gitu. Ini semua nanti akan mempelajari dengan hybrid online dan offline gitu. Tapi tunggu dulu itu semester nanti mungkin begitu. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah Wadwani siap untuk mendukung teman-teman agar nanti pada saat lulus teman-teman akan punya keseimbangan antara hard skill dan soft skill. Belajarnya nanti teman-teman akan belajar dengan cara kalau teman-teman pernah ikut suatu program eh, online courses begitu kurang lebih sama nonton videonya nanti harus dijawab, ada ujian, tapi kemudian karena kita bekerjasama dengan Prodi, nanti kita minta bantuan ibu bapak fasilitator untuk lebih membersamai teman-teman sehingga nanti soft skill-nya betul-betul dapat begitu. Karena sekarang kita juga sedang membuat portal kerja teman-teman. Jadi nanti yang sudah lulus dari Prodi Teli Surabaya begitu dan juga alhamdulillah juga sudah lulus program soft skill training kita berikan kesempatan untuk masuk secara eksklusif ke portal kerja kita begitu teman-teman. Jadi sekarang kita sedang ngobrol dengan industri perusahaan-perusahaan yang mau memberikan informasi kerjanya di portal kerja kita dengan jaminan teman-teman kalau lulusan prodi bisnis bisnis digital Telkom University Surabaya diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam proses rekrutmen ibu bapak begitu kita jamin soft skill-nya sudah bagus begitu. Jadi eh, modul-modul pelatihan kita nanti dirancang supaya teman-teman pertama gimana sih bisa mendapatkan pekerjaan. Kenapa begitu? Karena nanti teman-teman bisa latihan wawancara teman-teman di platform kita. Wawancaranya nanti sudah dipandu oleh AI, jadi jawabannya apa itu bisa langsung direspon saat itu juga. Apakah jawabannya betul atau tidak begitu. Pada saat kita menjawab, jawabnya meyakinkan atau enggak gitu ya. Confidence levelnya dinilai gitu. Dengan syarat nanti kamera dinyalakan. Kalau kamera nggak dinyalakan, nggak bisa dinilai confidence-nya gitu. Lalu kemudian bagaimana caranya supaya teman-teman bisa survive di probation yang pertama. Nanti di modul-modul pelatihan kita ada sesimpel misalnya kalau teman-teman masuk di hari pertama, begitu masih bengong sendiri, kalau ada waktunya jam makan siang, mau nanya kantin di mana, tempat makan di mana, itu supaya nanyanya nggak malu-maluin seperti apa, begitu. Atau misalnya kalau dikasih tahu bos, jangan terus kemudian jadi baper gitu teman-teman. Karena salah satu keluhan dari, teman-teman masuk Gen Z nggak sih? Atau sudah Gen Alpha sekarang ya gitu. Kalau Gen Z katanya salah satu kesulitannya adalah kesulitan menerima feedback. Saya pernah ngobrol dengan beberapa orang CEO, iya gini loh Kang Domi, anak-anak zaman sekarang itu dikasih saran, masukan, nada nada suara saya sedikit tinggi gitu. Kamu tuh harusnya mengerjakannya seperti ini, jangan seperti itu untuk kebahagiaan kamu sendiri gitu. Begitu. Teruslah kemudian baper gitu kan, nangis. Besok dosanya nggak masuk teman-teman. 6 hari nggak masuk, dianggap pengunduran diri gitu ya. MIA. Oke, di luar, ore, saya sudah bebas dari situasi toksik di kantor gitu. Sudah berapa bulan nganggur, baru kemudian panik gitu kan. Karena susah ternyata mendapatkan pekerjaan. Lebih susah lagi mempertahankannya teman-teman begitu. Nah,
Kemudian ini juga yang saya informasikan di awal. Jadi ini adalah beberapa sertifikat yang kami tawarkan bekerjasama nanti dengan Telkom University Surabaya. Kalau teman-teman lulus dari program soft skill training kita, teman-teman akan punya Certificate of Completion, Micro Certificate, dan Skill Scorecard. Nah, Skill Scorecard itu fungsinya seperti ini, teman-teman. Yang sebelah, yang ini lebih gede nih. Nah, ini lebih gede. Sama seperti transkrip nilai. Jadi kalau saya menyatakan bahwa interpersonal skill saya bagus, saya seorang problem solver, begitu, saya bisa melampirkan ini di lamaran teman-teman sebagai salah satu dokumennya, begitu. Jadi pada saat tim rekrutmen melihat, dia bisa melihat data yang sahih. Oh benar, hard skillnya bagus, ada transkrip nilai gitu. Oh betul, communication skillnya bagus, punya skill scorecard. Oh, jadi pada saat nanti ternyata ujungnya, semoga nggak terjadi gitu ya. Ujungnya tadi kayak video di awal, Om Andi bilang kok hasil wawancaranya zong gitu. Teman-teman rekrutmen bisa buat pembenaran. Oh, Om Andi ini saya buat berdasarkan data kok. Ini transkrip nilainya Telkom University IPK-nya 3 sekian begitu. Tapi juga ini ada transkrip nilai dari Wadwani Foundation kerjasama dengan Telu Surabaya gitu yang menyatakan bahwa komunikasinya harusnya bagus gitu. Mungkin dalam dalam beberapa menit sebelum wawancara terjadi sesuatu sehingga dia gugup gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, secara singkat sih seperti itu teman-teman. Cuman saya izin share em, bentar. Kita masuk ke sesi ini ya. Saya ingin tunjukkan sebentar. Kita nonton video berdasarkan modul pelatihannya Wadwani Foundation. Apa itu keterampilan kerja? Sedikit bayangan supaya teman-teman bisa membayangkan gimana sih belajar soft skill training berdasarkan modulnya Wadwani Foundation. Udah muncul ya tampilannya, pentingnya keterampilan kerja. Keterampilan kerja itu employability skill. Employability skill di Wadwani Foundation itu kita buat berdasarkan 21st century skill. Jadi itu tadi yang 10 keterampilan kerja tadi. Kita ikutin dulu ya, pentingnya keterampilan kerja. Selamat datang di pembelajaran tentang pentingnya keterampilan kerja. Klik tombol mulai untuk memulai aktivitas. Oke, kita mulai aktivitasnya. Kita akan mendalami tentang pentingnya keterampilan kerja dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut: memahami dasar-dasar pekerjaan dan memahami pentingnya keterampilan. Selain itu, kita juga akan memahami manfaat dari keterampilan kerja dengan melihat bagaimana keterampilan ini memengaruhi keterampilan di luar pekerjaan dan memahami manfaat dari keterampilan non-teknis. Bayangkan ini sebagai kotak perkakas. Tidak hanya mempersiapkan Anda untuk pekerjaan saja, tapi juga untuk hidup itu sendiri. Mari pelajari strategi untuk sukses dalam karir kita. Mari kita mulai dengan memahami kata mempekerjakan. Ketika seseorang berbicara tentang dipekerjakan, itu berarti mereka memiliki sebuah pekerjaan atau mungkin menjalankan bisnis mereka sendiri. Dalam istilah yang lebih sederhana, mereka mendapatkan bayaran secara rutin untuk pekerjaan yang mereka lakukan. Sebagai contoh, Donny yang bangun pagi untuk menyiapkan kedai kopinya, atau Sarah yang selalu sibuk dengan proyek IT-nya, baik pemilik kedai kopi atau seorang profesional IT, keduanya bekerja dan mendapatkan penghasilan dari usaha mereka. Jadi, entah Anda bermimpi untuk memulai usaha Anda sendiri atau bergabung dengan sebuah perusahaan, keduanya termasuk pekerjaan. Jadi pertama, bekerja itu bisa bekerja sendiri, begitu ya teman-teman, atau bekerja di suatu organisasi. Oke, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu dengan sangat baik. Kita mungkin kenal beberapa orang yang lihai dalam menari, atau dapat memprogram komputer dengan mudah, atau mungkin seorang teman yang dapat memperbaiki rantai sepeda dengan cepat. Itu semua adalah contoh keterampilan. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang memiliki kemampuan lebih dalam bidang tertentu. Ketika Anda mengatakan bahwa Anda memiliki keterampilan, itu berarti Anda telah menguasai sesuatu dan Anda pandai dalam hal itu.
kita lanjutkan lagi. Ini saya Keterampilan buat lebih kerja cepet ya. juga dikenal sebagai keterampilan non-teknis, Nah, adalah iya. sekumpulan keterampilan unik, dibuat khusus atau spesifik sesuai dengan tempat kerja. Keterampilan ini membantu Anda melalui dua cara. Pertama, dengan meningkatkan peluang Anda mendapatkan pekerjaan yang baik. Kedua, setelah mendapatkan pekerjaan yang baik, keterampilan ini memastikan Anda unggul dalam karir Anda. Oke, saya pause dulu. Jadi itu intinya teman-teman. Kami harap dengan teman-teman nanti punya keseimbangan antara hard skill dan soft skill. Pertama, teman-teman akan mendapatkan pekerjaan gitu ya, yang terbaik buat teman-teman. Kedua, eh, kembali dengan keseimbangan antara hard skill dan soft skill. Kalau kita bicara di pekerjaan, itu kemudian tingkat keberhasilan teman-teman untuk berkarir lebih lanjut lebih banyak karena soft skill teman-teman. Bayangkan Anda sedang bermain sepak bola. Anda mungkin memiliki semua keterampilan teknis yang diperlukan, tapi unsur rahasia dari kerja sama tim, sikap, dan sportivitas membuat Anda menonjol. Itulah keterampilan kerja, sebuah unsur rahasia untuk karir yang sukses. Oke, jadi kerjasama katanya teman-teman, sportivitas di sini, sikap itu attitude begitu ya teman-teman, profesionalisme begitu. Misalnya jangan jangan datang telat teman-teman. Kalau kita bicara profesionalisme begitu ya. Kalau misalnya teman-teman bekerja di startup, pada saat teman-teman datang ke kantor, mungkin pakaian semi formal atau pakaian santai masih bisa diterima begitu ya. Tapi kalau teman-teman bekerja di bank, ya itu pasti pakaian kan harus mengikuti begitu. Itu adalah profesionalisme gitu. Tahukah Anda, keterampilan bukan hanya tentang pekerjaan. Keterampilan memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Coba pikirkan tentang bagaimana Anda mengelola uang untuk kebutuhan pribadi atau membuat keputusan tentang film apa yang harus ditonton. Sama halnya ketika seorang kapten sepak bola menggunakan strateginya di lapangan. Anda juga dapat menggunakan strategi yang sama saat menghadapi tantangan di kehidupan nyata. Keterampilan membantu Anda tumbuh sebagai individu, bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi juga tentang kebahagiaan dan pertumbuhan pribadi. Jadi, setiap keterampilan yang Anda pelajari adalah langkah menuju diri Anda yang lebih baik dan lebih bahagia. Oke, saya pause di sini teman-teman. Intinya kurang lebih pengantar saya seperti itu. Saya ambil yang paling bawah ya. Setiap keterampilan yang dipelajari dapat membuat Anda lebih baik dan bahagia. Keterampilan itu ada dua, teman-teman, kembali hard skill dan soft skill. Kalau saya ini merelasikan dengan rencana teman-teman sudah lulus yang sebagian ingin bekerja, sebagian ingin melanjutkan usaha, dan sebagian ingin melanjutkan usaha. Sebagian ingin melanjutkan kuliah, sebagian ingin wirausaha, begitu. Kedua-duanya penting, cuman kalau saya bicara note-nya khusus kalau mau bekerja, teman-teman, teman-teman akan mendapatkan pekerjaan karena hard skill dan soft skill yang seimbang. Teman-teman akan kehilangan pekerjaan. Contohnya tadi pengalaman saya yang pertama karena soft skill begitu. Teman-teman akan punya kemungkinan untuk berkarir lebih bagus karena kalau teman-teman punya soft skill yang bagus. Pengalaman dari saya seperti itu, teman-teman. Saya kembalikan lagi ke Mbak MC. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan. Semoga sharing yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Saya kembalikan ke Mbak MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.